Salam literasi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta tentunya salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat bahasa, kali ini kembali lagi di Siniar Kebahasaan. Siniar Kebahasaan ini ditujukan tentunya oleh Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur dan juga berkolaborasi dengan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kali ini kembali lagi bersama saya Viola Mailinda Putri Prihastiwi selaku Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2020. Dan kali ini dalam Siniar Kebahasaan kita sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa. Di sini sudah bersama kita Kak Asfianur Gusprada, Sarjana Ilmu Komunikasi. Halo Kak, Kak siapa nih saya panggilnya? Aspi aja, Kak Aspi. Gimana Kak Aspi kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Hari ini kalau kita boleh informasikan juga nih sahabat bahasa, khususnya di sekitaran wilayah Siniar ini, tempat wilayah Siniar, baru aja selesai hujan. Tapi Kak Aspi aman aja ya ke sini? Aman aja. Tidak terjebak banjir? Terjebak macet aja. Terjebak macet. Kak Aspi, oke, saya panggilnya Kak Aspi aja ya. Ini karena boleh. sahabat bahasa namanya panjang banget. Jadi kita panggil lebih singkat aja Kak Aspi. Kak Aspi, boleh dong kasih tahu dulu dirinya ke sahabat bahasa, mulai dari nama, terus biasanya akrab dipanggil siapa sih, akrab disapa siapa, terus kesibukan saat ini apa aja. Silakan Kak Aspi. Halo, namaku Asfianur Gusprada, biasa dipanggil Aspi. Saat ini sedang berkesibukan di UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Timur dan masih aktif berkesenian. Iya, Kak Aspi kalau boleh tahu tinggal di mana? Siapa tahu ada sahabat bahasa yang mau berkunjung gitu ke rumah Kak Aspi. Rumahku di planet Mars. Oh, di planet Mars. Berarti kalau begitu kita kita lupakan saja kalau begitu ya. Oke, Kak Aspi tadi udah dikasih tahu ke sahabat bahasa bahwa sekarang lagi sibuk berkegiatan di UPTD Taman Budaya ya. Berarti biasanya sehari-hari ngurusin tentang apa nih Kak? Nggak hari-hari juga sih. Jadi kami itu di Taman Budaya itu ada kegiatan dengan memakai dana DAK, dana alokasi khusus. Jadi di Taman Budaya itu ada kegiatan yang namanya tahun 2022 tadi kegiatannya adalah pertama itu lomba film pendek, yang kedua festival teater, ketiga festival kudungga, keempat mural art exhibition, yang kelima cipta tari kolosal, dan yang terakhir pentas seni budaya. Jadi semuanya itu adalah kami itu di Taman Budaya itu kasarnya ngurusi para seniman lah ya. Seniman. Kasarnya ngurusin para seniman. Ngurusi para seniman. Jadi kita kerjasama dengan seniman ya, melibatkan beberapa seniman ya, baik itu individu maupun sanggar-sanggar atau kelompok-kelompok untuk memeriahkan Taman Budaya itu sendiri gitu loh, untuk memenuhi kegiatan kami gitu. Itu 6 kegiatan tadi. Jadi kita udah bisa dengar sendiri ya sahabat bahasa. Ada 6 kegiatan yang diurusi di Taman Budaya, dan kalau saya dengar tadi ternyata antara satu dengan yang lain sebenarnya itu berbeda, tapi masuk ke dalam kesenian atau kebudayaan lah ya istilahnya ya Kak ya. Mulai dari tadi ada mural juga ya, udah mulai bersinggungan ke arah modern dan lain sebagainya. Tapi Kak Aspi selain di Taman Budaya, biasanya Kak Aspi ini bernaung di mana nih? Siapa tahu ada sahabat bahasa yang mau mencari Kak Aspi. Iya. Maksudnya bernaung itu apa? Sanggar? Yaps. Nah, jadi kebetulan di rumah itu punya sanggar ya, sanggar BSBI gitu ya, Bina Seni Budaya Indonesia Samarinda gitu. Itu sanggarnya udah berdiri tahun 92. Wah, lama banget ya. Lama banget. Dari itu yang mendirikan kebetulan almarhum Bapak sendiri tahun 92 sampai sekarang. Itu banyak banget maksudnya cerita-ceritanya lah. Oke. Tahan dulu karena nanti kita bakal ulik tentang BSBI ke depannya. Tapi sebelum kita lebih jauh berbicara mengenai BSBI nih Kak Aspi. Tadi kan Kak Aspi udah sampaikan nih saat ini kesehariannya lagi sibuk di UPTD Taman Budaya, kemudian mengurusi hal-hal yang tentunya berkaitan dengan kebudayaan. Tapi kalau boleh tahu, Kak Aspi itu apa ya, mulai tertarik atau kayaknya pengen nih aku mendalami tentang kebudayaan nih sejak kapan sih Kak sebenarnya? Apa ya, sadarnya itu ketika
SMA kalau nggak salah, SMA. Itu sadar, maksudnya untuk ngulik kebudayaan sadar secara penuh itu SMA tahun 2000, kira-kira tahun 2011 gitu. 2011. Tapi aktif terjun berkesenian itu sendiri sudah tahun 2006. Oh, sudah lama sekali. Iya, dari kecil ya, dari Kak? kecil. Dari kecil. Gitu, jadi berkesenian itu main sampai itu sendiri 2006 gitu loh. Panggung pertama banget itu pertama banget itu 2006. Itu dulu nama eventnya Festival Musik Anak Tradisional di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Wow, gitu. Pertama kali cinta sama kebudayaan, pertama kali cinta sama alat musik tradisional, langsung mainnya di Taman Mini Indonesia Indah. Tunggu dulu, itu belum cinta sebenarnya. Oh, belum cinta? Masih mengenal aja. Oh, masih mengenal aja? Belum cinta. Masih mengenal udah dipanggil ke Taman Mini Indonesia Indah? Waktu itu. Mengenal, tapi kenapa memilih untuk ya udah deh nggak apa-apa aku mengenal Sape aja gitu pertama kali, atau mungkin sebelum Sape pernah mengenal alat musik tradisional yang lainnya? Jadi gini, ini panjang nih ceritanya. Sebenarnya dari kecil itu kan kebetulan bapak adalah musisi juga. Jadi bapak itu pemain musik, mamaku itu adalah ibu itu seorang penyanyi. Jadi gitu. Jadi lahir dari keluarga seniman juga rupanya. Beruntung, kebetulan. Kebetulan. Oke. Terus kaiku juga pemain gambus kan. Jadi penarsul gitu. Itu juga main hadrah juga, Kak almarhum Kai itu. Jadi menurunlah ke bapak. Dan kebetulan juga bapakku tuh dulu kerjanya di UPTD Taman Budaya juga dulunya gitu. Dia itu masuk maksudnya diangkat PNS itu tidak dengan tes waktu itu ya. Langsung diangkat PNS itu dikarenakan dia bisa memainkan musik tradisional itu tadi. Itu beruntung tadi. Akibat dari dia diangkat menjadi PNS itu dengan cara yang seperti itu, maksudnya beruntung tadi dia punya niatan kepengen membangun sanggar. Jadi untuk mengucapkan rasa syukurnya itu dia meneruskan itu, dia perpanjangan tangan lah gitu di BSBI itu seperti itu. Nah, tahun 2006 itu kebetulan ada eventnya. Dulu belum ada FLS 2N ya. Dulu belum ada FLS 2N. Dulu eventnya itu namanya Festival Musik Anak Tradisional se-Indonesia, se-Nusantara. Jadi beberapa anak diambil. Nah, aku waktu itu kelas 5 kalau nggak salah. Itu udah mulai diajarin bapak itu main sampai main gambus gitu kan. Tapi sebenarnya dari kelas 3 SD itu aku udah dipaksa main keyboard, udah dipaksa main rebana, udah main dipaksa ya, tapi konteksnya. Tapi karena dipaksa itu kesenangan akhirnya timbul, atau ya udah deh nggak apa-apa karena dipaksa, ya udah deh biar bikin bapak seneng aja gitu. Sebenarnya bukan karena ya mau nggak mau gitu. Di rumah itu banyak alat musik. Di rumah itu dulu zaman dulu itu di rumah banyak alat musik. Jadi disuruh main ini gitu. Aku senang aja karena kan senior-seniorku kan sewaktu mereka latihan, aku lihat om-om dan tante-tanteku itu nari gitu. Jadi aku keliaran di situ aja sebenarnya, keliaran di situ main rebana ikut juga gitu, main cakcuk keroncong ikut juga. Cuman pas seriusnya itu pas kelas 3 bener-bener fingering, diajarin main keyboard gitu. Luar biasa. Keyboard itu alat modern ya. Yang pertama yang aku belajar itu modern. Gitar itu kami dulu nggak punya gitar di rumah, tapi bapak itu waktu itu jadi juri, terus hadiah honornya gitu ya 500.000 itu dia dapat gitar gitu. Jadi di rumah main gitar, main keyboard, alat musik modern alat musik barat yang ku mainkan ya itu, maksudnya keyboard dan gitar. Nah, baru pertama kali mengenal dan memainkan musik gambus dan sampai yang lain-lainnya, maksudnya aku perform bareng teman-teman sebaya aku itu kelas 6 gitu. Tapi kalau udah perform bareng om-om gitu kan yang senior-seniorku itu udah 2000 berapa ya, 2003 2004 itu udah lebih dini tampil ya. Gitu ya. Cuman pas bener-bener wah ini kayaknya tampil perdana soalnya gugup kan waktu itu kan, apalagi itu di luar kota, lalu teman-teman sebaya gitu kan. Biasanya kita
maksudnya aku di backing sama om-om gitu ya. Ada seniorku Iya. gitu loh, ya, ada yang dampingi, jadi nggak terlalu ini, bebannya kan lebih besar gitu, Iya, tekanannya benar. gitu. Tapi ini Kak, Kak Aspi boleh dong ceritain awal mula belajar alat musik itu, dari tadi kan udah ngomong nih diajarin ini, diajarin Iya, itu. iya. Nah kalau boleh tahu berarti yang mengajarkan Kak Aspi siapa? Langsung bapak sendiri. Langsung Bapak sendiri itu tadi, sahabat bahasa. Iya. Luar biasa sekali. Iya. Terlahir ternyata dari keluarga yang memang cinta akan budaya dan akhirnya mau tidak mau juga turun gitu ke anaknya. Jadi memang awalnya ya udah deh berawal dari ya udah deh, tapi lama-lama juga tumbuh kecintaan ya Kak. Iya betul. Oke, kalau tadi itu tentang sape dan juga gambus ya. Tapi selama Kak Aspi belajar nih ya, dulu di awal-awal diajarkan alat musik tradisional, pernah nggak ada satu momen yang cukup diingat sampai detik ini? Entah itu sedih, entah itu senang. Momen waktu itu Ketika belajar alat musik ya, tradisional. ketika belajar itu aku ngeluh sakit, main sampai itu sakit karena kan waktu itu sampai itu panjang, terus tanganku tuh kan kecil waktu itu, tangan kecil waktu itu, jadi main sampai itu, aduh susahnya gitu main sampai. Rasanya itu mau bahasa Banjarnya itu mau ampihan aja, ampihan aja, mau udahan aja, aduh sakit. Pokoknya berapa kali aku ngomong, ih sakit mainnya, memang gitu. Tapi sampailah pada saat udah perform, wah pokoknya gugup lah. Perform itu kan gugup, ada betarsul juga, pantun juga. Pas sudah selesai, aduh akhirnya lega juga. Nah, setelah itu debut pertama itu, nah main sampai jadi lebih lancar, main gambus gitu. Tapi yang paling sulit itu sebenarnya bukan sampai, gambus malah. Kenapa gambus tuh Kak? Karena yang pertama nggak ada fretnya. Di meraba, jadi fret itu ada, kalau di gitar itu kan ada garis-garis yang besi itu, nah, ya kalau di gambus kan nggak ada fretnya. Jadi kalau kita salah mencet aja bunyinya tuh fals. Gitu. Justru akan berbeda ya nanti bunyinya. Tingkat kerumitannya jauh lebih tinggi daripada sampai sebenarnya, menurutku ya. Oke. Itu sih. Luar biasa. Tadi sampai mau nangis sebenarnya. Sampai mau nangis. Waktu di Taman Mini aja kan kita latihannya itu pagi, pokoknya pagi tuh udah bangun, latihan dulu, pokoknya ala-ala militer gitulah. Bapakku dulu gitu, kita semua latihan dulu ya, pokoknya sampai mau nangis banget itu main, aduh saking susahnya gitu loh menghafal itu, lupa bagian tarsul itu lupa lagi, aduh. Maka mau lomba lagi kan, kita mau lomba gitu. Semakin tertekan. Iya, itu. Tapi tadi Kak Aspi sudah sebut ada kata-kata debut pertama. Boleh diceritakan nggak debut pertamanya itu Kak di mana, kapan, itu tadi. dan apa yang dibawakan? Yang tadi ya, yang di TMI ya? Taman Mini Indonesia Indah itu debut pertamaku dan bersama teman-teman sebaya. Itu sebaya. Nama judul musiknya, lupa. Musik Mudik. Musik Mudik. Jadi dan mudik. itu dibuat sendiri? Itu yang buat Bapak. Karena kan beliau kan yang penata musiknya, yang bikin musiknya. Jadi aku kan sebagai pemusik aja bareng-bareng teman gitu. Masih kelas 6 SD kan, belum tahu apa-apa gitu. Masih ibaratnya ya kita di setting lah, semuanya kita di setting gitu, ngikutin arahan pelatih gitu kan. Tapi pastilah Kak Aspi sudah sejauh ini mencoba untuk bermain alat musik, pasti pernah menciptakan musik, ya kan? Iya. Kalau boleh diceritakan, pertama kali menciptakan musik itu kapan dan terinspirasinya dari apa? Waktu itu, kalau masih ingat nih Kak. Iya. Karya pertamaku itu adalah musik iringan tari, judulnya Putri Mengkanying. Putri Mengkanying? Ya, Putri Mengkanying itu adalah sosok putri atau ratu yang ratu yang bergaib gitu loh. Itu cerita yang melegenda di kampung Bapak, sebenarnya di Bengalon, Kutai Timur. Itu ceritanya. 2009 itu pertama kali aku mencoba untuk membuat musik iringan tari gitu. Tapi kalau untuk menciptakan lagu berbahasa daerah, lagu berbahasa Kutai itu 2014, judulnya Belayun. Belayun itu maksudnya singkatan dari Behuman Nelayan Menenun. Itu yang maksudnya ya betul, aktivitas yang menggambarkan menceritakan tentang aktivitas orang-orang masyarakat di Samarinda. Belayun itu Behuman, Nelayan, dan Menenun. Lanjut 2015 Tuah Mahakam. Tuah Mahakam itu kan sebenarnya terinspirasi dari lagu Samarinda Tepian Mahakam. Yang lirik terakhirnya itu, penggalan lirik terakhirnya adalah
pasti kembali ke Samarinda sayang, itulah bukti kesaktian Mahakam. Jadi siapa yang pernah ke Samarinda minum air Sungai Mahakam pasti balik lagi. Pasti balik lagi. Nah, itu ibaratnya adalah lagu Tuah Mahakam itu adalah menggambarkan kesaktiannya Sungai Mahakam, Tuah Mahakam itu. Lanjut lagi 2016 judulnya Coka Manipi itu menceritakan tentang motif sarung Samarinda yang didapat oleh mimpi si putri bangsawan orang Kutai gitu. Banyak ya kalau diceritakan tadi ya sahabat bahasa, mulai dari berarti kebermulaannya 2009 ya Kak? Betul, 2009 coba buat musik iringan tari, kemudian 2014 coba lagu. Itu juga musik, maksudnya lagu ciptaanku itu juga untuk musik iringan tari. 2010 itu lanjut Buhuma, 2011 itu lanjut Bue Anak, menidurkan anak. 2012 itu kita Pakum, 13 Pakum, lalu 2014 lagi 14, 15, 16 itu coba membuat lagu ciptaan sendiri, dan lagu ciptaanku itu sendiri untuk mengiringi sebuah tarian gitu. Kalau boleh tahu proses Kak Aspi dalam membuat lagu tadi kan banyak banget nih inspirasinya. Kalau boleh tahu nih, dalam menciptakan satu buah lagu itu biasanya Kak Aspi memakan waktu berapa lama untuk menulis naskahnya itu Kak? Kalau untuk menulis lirik lagu itu lumayan waktu ya, karena kan aku nggak terbiasa dengan tulis menulis gitu ya. Jadi aku terbiasa main musik aja gitu kan. Jadi kebiasaannya selama ini itu kadang-kadang dapat lagunya dulu, nana-nananya dulu, dapat nana-nananya dulu, baru liriknya nyusul. Itu kebanyakan nggak sampai 3 hari. Kadang ada yang seminggu, ada yang nggak sampai 3 hari. Gitu. Nggak sampai 3 hari bisa ciptakan satu buah lagu. Kalau yang Belayun itu malah 1 malam. Wow. Liriknya, iya kita. Asal udah ada inspirasi ya Kak? Iya, waktu itu sudah ada nana-nananya. Oh ini kayaknya ini gitu. Tapi sambil dicoba lagi, kita nyanyikan sambil coba lagi gitu. Gitu. Tapi kalau Kak Aspi sendiri, ini adalah salah satu model pencipta lagu yang suka cari di lirik dulu, atau kan biasanya ada orang suka bersenandung ya, sahabat bahasa ya. Mungkin ada sahabat bahasa yang suka lala dulu, kemudian kayaknya bagus nih dibuat satu buah lirik lagu, kemudian cari liriknya. Kalau Kak Aspi tipe yang bagaimana? Lirik dulu kemudian disesuaikan dengan senandungan, atau senandung dulu kayaknya bagus nih nada-nadanya kemudian dibuat lirik? Kalau aku sih itu menciptakan lagu itu kan kebiasaan ya. Kebiasaanku sih sebenarnya lebih sering mendapatkan lagunya dulu baru liriknya. Liriknya kadang-kadang belakangan gitu. Kayak 2018 itu aku bikin lagu Beseprah, tentang Beseprah kan? Tahu kan? Beseprah tentang acara makan bersama. Beseprah acara erau diwariskan tula zaman raja. Ayo etam jangan kelupaan. Bemakanan lalu bejepenan. Nah, itu salah satunya aku dapat nana-nananya dulu, lalu aku tulis liriknya gitu. Oke. Tapi Kak Aspi, selama belajar alat musik ya, kita kembali lagi ke alat musik tadi, khususnya alat musik tradisional ini, tantangan terberat selama belajar alat musik bahkan sampai sekarang, ada nggak yang masih terngiang-ngiang? Tantangannya ya, belajar alat musik tradisi itu adalah, kalau untuk aku pribadi ya, tantangannya adalah sekarang itu, apalagi kita di kota, kita kesulitan mencari narasumber sebenarnya. Narasumber mana guru yang tepat gitu untuk bisa ngajari kita. Misalnya kan banyak tuh alat musik tradisional khas Kalimantan Timur ya, khususnya Kalimantan Timur. Kita kan udah nggak Kalimantan Utara lagi, maksudnya udah nggak gabung lagi dengan kabupaten yang lainnya. Itu Kalimantan Timur aja menurutku banyak banget alat musik yang sudah punah dan langka. Nah, dan langka itu beberapa alat musik yang langka aku udah punya. Cuman sayang, yang bisa memainkan alat musik tradisional yang langka itu ya benar-benar langka juga. Benar-benar langka juga ya. Narasumbernya gitu loh. Dan akhirnya itu tadi ya, guru-gurunya itu juga langka juga ya. Betul, Kak ya? Karena banyak yang sudah meninggal, mendahului kita gitu. Jadi itu tantangan kesulitannya sebenarnya gitu. Kesulitannya. Nah, tadi Kak Aspi udah ngejelasin sedikit, tadi udah ngomong-ngomong tentang BSBI. Boleh dong Kak, ini kasih tahu ke sahabat bahasa, sebenarnya BSBI itu saya yakin itu adalah singkatan. Betul. Nah, kepanjangan BSBI itu apa, dan BSBI itu sendiri sebenarnya apa sih? Ya,
Jadi BSBI itu adalah Bina Seni Budaya Indonesia. Bina Seni Budaya Indonesia. Ya, yang didirikan oleh bapak saya sendiri, almarhum bapak, itu di tahun 1992. 1992. Waktu itu kebetulan bapak masih bekerja di UPT di Taman Budaya. Sebelum dia ke Dinas Pariwisata, dia di Taman Budaya dulu bersama kawan-kawan dan orang-orang yang dia rekrut gitu kan untuk bergabung di BSBI, itu bergerak di bidang seni, tari dan seni musik tradisional khas Kaltim. Seni tari dan musik daerah Kaltim. Dan musik daerah Kaltim. Betul, wow. betul. Nah, berarti pertama kali didirikan nih Kak pada tahun 1992. BSBI ini mewadahi selain seni tari dan seni musik tadi, ada lagi nggak Kak? Dan siapa peserta-peserta dari BSBI itu sendiri? Tentunya BSBI itu sendiri sebenarnya awalnya memang hanyalah seni tari dan seni musik sebenarnya. Kalaupun seni sastra kayak seperti Tarsul itu pun beliau jarang sih ngasih tahu, maksudnya jarang menurunkan ilmu pengetahuannya ke anak buahnya gitu lah. Jadi BSBI itu memang bergerak di seni tari dan musik aja sebenarnya. Musik itu kan ada hadrah, ada tingkilan, di kami itu ada paduan suara juga. Nah, kalau Tarsul sendiri itu jarang sih, seni sastra ya, seninya memang seni tari dan musik aja. Kebetulan juga bapak itu pernah nyantrik di Padepokan Seni Bagong Kusuwadiarjo di tahun 93 di Jogja. Gitu. Itulah yang membuat dia inspirasinya, maksudnya mendirikan sanggar juga. Gitu. Jadi akhirnya setelah dapat ilmu-ilmu nih, pulang lagi nih ke Kalimantan Timur, mengabdi semakin menguatkan BSBI ini. Nah, Kak Aspi, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol tentang kecintaan dan awal mula bisa bermain alat musik dan lain sebagainya. Saya pernah dengar nih, sahabat bahasa, ternyata Kak Aspi ini pernah juga tampil di luar negeri, benar Kak? Benar ya? Oke, boleh diceritakan dong Kak pengalamannya ketika tampil pertama kali di luar negeri itu kapan? Kemudian membawakan apa pada saat itu? Kami itu BSBI itu nampil di beberapa negara. Waktu itu yang saya ingat tahun 2011, tapi lupa bulannya, bulan apa. Yang jelas waktu itu bunga tulip di Belanda lagi mekar-mekarnya. Itu 2011. Kami menampilkan beberapa tarian seperti tadi Putri Mengkanying, Putri Mengkanying, garapan saya dan kawan-kawan. Ada beberapa tarian lama juga, tari Gantar Pahlawan. Terus tari apa ya, saya lupa, ada beberapa tarian, 3 apa 4 tarian gitu di acara Pasar Malam Den Haag, Pasar Malam Indonesia di Den Haag, Belanda gitu. Pasar Malam Indonesia di Den Haag, Belanda. Wow, keren. Pada saat itu jadi membawakan 3 atau 4 tarian ya? Iya, 3 atau 4 tarian, aku lupa. Udah lupa. Itu. Luar biasa sekali. Jadi memang benar-benar yang diperkenalkan di luar negeri itu adalah seni tari khas tradisional Kaltim juga ya Kak ya. Iya. Kemudian juga menggunakan alat musik dari Kaltim juga. Betul, musiknya musik tingkilan waktu itu. Ya, luar biasa sekali. Nah, Kak Aspi, boleh dong diceritakan sejauh ini BSBI sampai detik ini masih berdiri dengan kokoh, tentunya tidak terlepas dari yang namanya lika-liku. Tentu seperti itu ya. Betul. Ada lika-likunya gitu. Nah, boleh dong diceritakan 1 atau 2 pengalaman sedih atau ketika mencoba mendirikan dan tetap menguatkan BSBI ini sampai detik ini. BSBI itu bisa eksis, bisa hidup sampai sekarang itu karena tentunya dukungan dari teman-teman juga yang masih mau bekerja keras untuk sama-sama saling melestarikan dan mengembangkan seni budaya daerah Kaltim gitu. Itu yang pertama poinnya. Tapi kesulitan kami adalah, tantangan terbesar kami sekarang itu adalah sulitnya mencari generasi muda, tentunya yang laki-laki nih. Laki-laki untuk menjadi penari, karena kan dari dulu stigma penari laki-laki kan tahu kan. Jadi orang laki-laki itu udah nggak mau duluan gitu loh. Jadi mungkin itulah kesulitan kami mencari penari laki-laki, itu pertama. Yang kedua juga pernah kami di 2008 gitu kita itu pecah, lalu sebagian anggota itu keluar dari sanggar gitu lah. Itu salah satu momen terendah kami lah, maksudnya di BSBI itu momen terendah kami, itu salah satunya juga
dan ada di mana kita itu benar-benar apa ya, ini mau lanjut atau bubar gitu ya. Jadi di 2008. Di 2008. Jadi bagaimanapun karena tekadnya kuat dari bapak dan kami keluarga juga, jadi ya BSBI itu harus tetap jalan gitu kan. Dengan sebenarnya agak-agak putus asa juga, frustasi juga karena ditinggalkan beberapa pemain senior juga kan. Itu 2008 itu nggak hanya kami sebenarnya, sanggar-sanggar lain pun juga ditinggalkan para anggotanya sih sebenarnya. Itu waktu itu berkenaan dengan kegiatan PON. PON berkenaan 2008. Dengan kegiatan PON. Itu 2008. Di 2008. Iya, setelah itu banyaklah permasalahan-permasalahan. Di 2008 itu ya, setelah itu 2009 itulah pertama kali aku mencoba membuat musik iringan tari tadi yang judulnya Putri Mengkanyeng itu, karena sebelumnya kan bukan aku yang menjadi penata musik. Jadi ibaratnya ya karena seleksi alam aja kali ya. Seleksi alam. Ya jadi mau nggak mau ya aku yang terjun langsung gitu. Waktu itu sisa pemusik kami itu sisa 5 orang gitu. Itu jadi penari juga ya sisa-sisa yang ada gitu loh. Dari hal-hal yang tersisa ini setelah 2008 tadi terjadi satu keretakan, akhirnya orang-orang tadi itulah ya sebutannya seleksi alam menghilang, dan akhirnya di 2009 itu coba untuk bangkit lagi ya Kak Aspi ya. Jadi yang awal mulanya belum pernah menciptakan satu buah lagu, mencoba di 2009 untuk menciptakan satu buah lagu, dan itu adalah lagu iringan tarian ya. Iya, lagu untuk iringan tarian. Dan tadi Kak Aspi sudah beritahu nih sahabat bahasa, sampai detik ini masih sulit mencari penari lelaki penari pria nih. Coba tahu dan barangkali sahabat bahasa yang mendengarkan dan tentunya dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur tertarik nih untuk bergabung bersama BSBI, benar Kak? Ya, benar. Untuk bergabung bersama BSBI, ikut menjadi salah satu bagian dari BSBI menjadi penari, apalagi khususnya yang laki-laki nih, karena memang susah ya Kak Aspi. Nah, ngomong-ngomong tadi kita udah ngomongin tentang tantangan, salah satunya kesulitan mencari penari laki-laki. Ada nggak Kak hal-hal yang sudah dicoba oleh BSBI untuk dilakukan untuk bisa menarik laki-laki gitu, apalagi ya inilah di bidang tari-tarian gitu? Iya, terakhir itu kami teman-teman penari ya, khususnya teman-teman penari itu kita itu ada permintaan permintaan untuk mengisi di acara terakhir kemarin, final yang ada judikanya itu. Final itu kami kan hanya punya tersisa 2 penari cowok, sisanya 3 penari cowok lainnya itu kita pinjam. Wah. Pinjam dari sanggar lain. Sampai meminjam penari laki-laki. Itu sih yang upaya. Terus terakhir itu kita baru mendapatkan 2 anggota penari cowok gitu. Kalau siklusnya sih sebenarnya dari zaman bapak dulu itu sebenarnya bapak kan adalah seorang guru ya. Dia kan titelnya SPD. Juga dia guru yang turun langsung, maksudnya ngajar di kelas-kelas dia di SMA Muhammadiyah. Jadi dia mendapatkan anggota itu ya dari berkat dari gurunya itu dia. Menyeleksi lalu diajak ke sanggar, gabung ke sanggar. Jadi sistemnya kurang lebih juga seperti jemput bola ya Kak? Jemput bola, kemudian diseleksi lagi, kemudian ditarik dan dibawalah ke sanggar. Betul. Gitu. Ya, tapi berarti kalau boleh diinformasikan, sementara untuk saat ini penari laki-laki yang ada di BSBI terkonfirmasi ada berapa? Ada 4. Tidak termasuk Aspi ya? Hanya 4. Aku itu bisa nari. Cuman ya itu ada injury time-nya. Ada injury time-nya. Kalau nggak ada lagi penari ya mau nggak mau nari. Di waktu-waktu darurat nih sahabat bahasa. Kak Aspi, kita dari tadi udah banyak nih ngomongin tentang kebudayaan, khususnya juga Kalimantan Timur. Mulai tadi ada seni tari-tarian, kemudian juga alat musik tradisional dan lain sebagainya. Kalau kita mencoba untuk sadar diri Kak ya, sekarang nih apalagi sahabat bahasa juga tidak kita pungkiri, saat ini kita sudah berada di dalam era globalisasi gitu. Jadi memang banyak banget terpaan-terpaan, godaan-godaan. Salah satunya untuk tidak melestarikan kebudayaan sendiri. Entah itu dengan menggunakan pakaian yang berbau-bau dengan kebudayaan, atau mungkin itu tadi ya, sampai ke tari-tarian, apalagi alat musik. Tapi kalau dari Kak Aspi pribadi, apa sih yang membuat Kak Aspi itu masih bisa dan tetap nih bertahan untuk mulai dari memainkan, merawat, kemudian melestarikan kebudayaan Kak?
Khususnya tadi kan ada alat musik dan lain sebagainya. Kenapa Kak Aspi masih memilih menjadi salah satu orang yang langka gitu untuk di era globalisasi seperti berarti ini? Perlu dilestarikan. Perlu dilestarikan. Kenapa memilih Kak untuk tetap bertahan? Untuk tetap bertahan? Ya karena masih banyak aja yang orang yang mau mendengarkan musik tradisi gitu. Salah satunya gitu. Salah satunya masih mau mendengarkan aku bermain gitu, masih mau mendengarkan nggak cuma aku, maksudnya banyak sanggar lain, terus banyak orang-orang tradisi, sesepuh yang orang-orang sendiri masih pengen mendengarkan musiknya, mau melihat seperti apa pakaiannya, seperti apa kehidupannya gitu, tradisinya seperti apa. Itulah yang membuat kita jadi nggak beralih ke pekerjaan lain, tetap dengan keseniannya, dengan kebudayaannya ya karena masih banyak permintaan. Kalau nggak ada permintaan ya mungkin kita nggak bakal juga di sini terus. Realistis. Gitu. Iya realistis, kita nggak bakal juga di sini terus gitu. Kita mungkin mencari bidang yang lain gitu kan. Nih Kak Aspi, boleh dong dijelasin juga ke sahabat bahasa di BSBI ini. Berarti ada barangkali jadwal rutin untuk teman-teman berlatih dan lain sebagainya. Apakah ada? Dulu kami sebelum pandemi itu ada jadwal rutin 2 kali seminggu, yakni hari Minggu malam dan Jumat malam. Minggu malam dan juga Jumat malam. Kenapa memilih hari tersebut? Karena waktu itu adalah waktu yang lebih senggang di antara kami dan para anggota gitu. Tapi karena pandemi, jadi kita sekarang memilih untuk 1 kali latihan. 1 kali jadwal latihan itu hanya 1 kali rutinnya, yakni di malam Sabtu, Jumat malam. Malam Sabtu, Jumat malam ya, Jumat malam. Itu untuk yang senior. Untuk yang senior. Kalau untuk yang anak-anak yang belajar, yang kategorinya usia berapa ya? SD lah ya, SD kelas 3 sampai kelas 6, lanjut SMP itu Rabu sore dan Sabtu sore. Rabu sore dan Sabtu sore. Itu bukan BSBI loh ya, tapi namanya Yayasan Bina Seni Budaya Kaltim. Wah, jadi BSBI dan Yayasan Bina Seni Budaya Kaltim. Bina Seni Budaya Kaltim. Ya. Jadi kita ada dua logo yang berbeda. Ada 2 logo yang berbeda. Boleh dong Kak Aspi dijelaskan juga nih sedikit lah ke sahabat bahasa. Yayasan Bina Seni Budaya Kaltim ini apa sih sebenarnya? Dan dia ini siapanya BSBI? Sebenarnya yayasan itu intinya kita udah berbadan hukum aja, udah resmi di mata negara, ada aktanya gitu kan. Yayasan itu untuk wadah untuk anak-anak belajar seni, pelestarian seni budaya tradisi Kaltim itu sih sebenarnya bergerak di situ. Bergerak untuk melestarikan juga ya. Dan untuk yayasan apa ya berarti kita singkatnya BSBK, Bina Seni Budaya Kaltim. Benar. Nah untuk yayasan BSBK ini berarti sampai sekarang masih aktif dan kegiatannya apa aja Kak? Kalau tadi kan di BSBI itu ada tari-tarian dan juga musik-musik tradisional. Kalau di BSBK ini apa? Yayasan itu kita sampai sekarang hanya pusat pelatihan tari aja sih sebenarnya. Gitu. Sebagai pusat pelatihan. Ya, belum ada pusat maksudnya latihan musik, masih hanya pelatihan tari. Jadi kita anak latihan, lalu kalau ada lomba kita ikutkan lomba. Kalaupun nggak ada lomba, ya kita ikut partisipasi di acara apa gitu kan, sebagai latihannya anak-anak gitu loh, latihan di lapangan seperti apa. Itu sih sebenarnya. Berarti lebih berfokus kepada pelatihan ya untuk di Yayasan BSBK, Yayasan Bina BSBK. Seni Budaya Kaltim. Nah Kak, ada nggak harapan terbesar nih ke depannya, apalagi khususnya untuk BSBI? Ya tentu ada dong, pasti ya. Ya harapannya kalau untuk kalau harapannya untuk BSBI ya semoga BSBI menjadi maju dengan banyaknya anggota, didukung oleh para anggota gitu ya. BSBI harapan saya sih bisa maju dengan kesenian dan kebudayaan yang ada di Kaltim, karena tantangan terbesar sekarang adalah sulitnya menemukan narasumber, sulitnya menemukan guru gitu ya. Maksudnya lalu apalagi kita di kota ya, tidak di kampung. Nah, kalau di kampung mungkin banyak narasumber atau guru-guru yang bisa kita gali informasinya, pengetahuannya gitu kan. Kalau di sini yaitu yang pertama semoga makin maju, konsisten sih intinya. Konsisten ya Kak ya.
Ya, mungkin kita tinggalkan sejenak BSBI. Saya penasaran ke Yayasan BSBK tadi nih Kak. Boleh. Mungkin boleh juga diinformasikan ke sahabat bahasa di Yayasan BSBK ini ada apa aja tadi Kak di dalamnya. Barangkali sahabat bahasa di sini punya adik, punya kakak yang senang berkesenian gitu kan, dan mencari wadah dan kebingungan gitu. Bisa banget nanti mungkin langsung aja ke Yayasan BSBK ya. Jadi di Yayasan BSBK itu ada pelatihan apa aja Kak? Latihan tari pesisir dan pedalaman. Wah, oke. Itu jadwalnya di hari Rabu sore dari jam 4 sore sampai jam 6. Dari jam 4 sore sampai jam 6. Oke, dari pukul 4 sampai pukul 6 nih buat sahabat bahasa yang tertarik nanti bisa langsung mendatangi ke ASPI aja. Jadi di Yayasan BSBK itu tempat memang untuk teman-teman bisa berlatih ya di sana. Betul. Selain tari Kak, apakah kedepannya akan mengembangkan pelatihan-pelatihan yang lainnya untuk di BSBK? Semoga sendiri? sih, Semoga ya. Karena tadi ya sumber daya manusianya ya. SDM-nya belum. Benar. Apalagi sekarang kita ya udah nggak bisa dipungkiri lagi, kita sebentar lagi akan menjadi IKN, ya Kak ya. Betul. Dan ini menurut saya tentunya menjadi salah satu tantangan yang sangat besar lagi nih. Kita harus ambil peran. Nah, itu yang saya tunggu-tunggu. Kita harus ambil peran. Jadi sahabat bahasa barangkali nih ada yang masih senang banget buat belajar alat musik tradisional, kesenian tradisional, tari-tarian tradisional. Nanti bisa banget buat gabung ke BSBK, BSBI ya, BSBI. Dan Kak Aspi, BSBI sendiri di Taman Budaya, apakah ada kegiatan rutin yang dilakukan oleh teman-teman BSBI? Oh, kalau BSBI itu tidak terikat di satu OPD tertentu ya. Jadi kita itu kerjasama dengan pemerintah mana aja misalnya. Sewaktu kita 2011 itu kami kan ke beberapa negara itu Belgia, Belanda, Perancis dan Vietnam. Wow, bisa diulang Kak? Belgia, Belanda, Perancis dan Vietnam. Wow, oke. Kita kan karena Bapak waktu itu adalah kelahiran dari Bengalon, Kutai Timur ya. Jadi sewaktu itu ada namanya organisasi apa ya, PD apa gitu. Itu beliau itu mencari almarhum Pak Halidin Katung. Beliau itu mencari talent, mencari sanggar yang di kampung sana itu di Kutai Timur. Katanya sih mencari sanggar gitu ya, tapi ternyata mungkin apa gitu, mungkin nggak ada yang apa namanya memenuhi persyaratannya dia mungkin ya. Jadi kitalah yang di ini. Jadi kita waktu itu kita diberangkatkan oleh beliau itu adalah menggunakan dana dari Pemkab Utim. Gitu. Terus tahun 2009 awal 19 awal kalau nggak salah 2019 sampai 2018 itu teman-teman penari aja doang ya. Kami musik nggak ikut. Penari itu diberangkatkan oleh Dinas Pariwisata Kota Samarinda, Pak Faisal waktu itu ke Singapura. Itu. Banyak ya sahabat bahasa. Jadi buat sahabat bahasa yang tertarik dan masih tertarik nih sama kesenian tradisional Kalimantan Timur, bisa banget langsung bergabung ke BSBI. Karena di BSBI bisa keliling kemana-mana ya Kak. Alhamdulillah karena itu. Ini teman-teman baru anggota pemusik BSBI dan penari juga barusan 3 sanggar ya, ada Telabang dan Borneo Etika itu dia kita itu diajak oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim untuk ke Bali mengisi acara namanya Bali Jani. Bali Jani. Ya, kemarin. Baru-baru aja sih. Baru-baru aja Sebulan ya. yang lalu. Sebulan yang lalu ya Bali Jani. Ya saya pernah mendengar juga Bali Jani itu. Bali Jani itu tapi boleh dong diceritakan ke Aspi. Bali Jani itu sebenarnya apa sih? Aku kurang tahu juga. Sebab satu festival ya, satu festival. Bali Jani itu satu festival kemarin yang aku lihat sih foto-fotonya mereka ada dari 7 kabupaten kota lainnya di Kaltim gitu yang tampil juga di sana. Berarti memang benar-benar kurang lebih Bali Jani ini merefleksikan kebudayaan-kebudayaan Kaltim yang ditampilkan justru di Provinsi Bali sebagai mungkin bahan untuk bisa lebih mengenalkan ya kebudayaan dan juga kesenian Provinsi Kalimantan Timur. Nah, kalau boleh tahu kemarin BSBI ikut andil dalam Bali Jani itu menampilkan apa saja Kak? Menampilkan 2 penampilan. Yang pertama itu adalah apa namanya? Tarian itu berkolaborasi dengan 2 sanggar. Lalu terakhir itu adalah apa namanya mengiringi sebuah puisi. Gitu.
Aku waktu itu nggak ikut, cuman anggota yang ikut, anggota pemusik ikut 3 orang, disuruh tunjuk pemusik berapa orang, 3 orang, lalu penarinya 1, dari kami 1 aja sih penari, cewek, Kak Astria, lalu pemusik itu ada Ait, ada Budi dan Ait, Afla dan Budi itu bertiga, mereka berangkat. Oke, gitu, jadi ada total 4 ya? 4 orang, 4 sanggar, masing-masing sanggar 4 orang gitu. Jadi ada 4 orang yang dikirim dari BSBI kita untuk kolaborasi menampilkan tarian di sana. Wah, luar biasa. Jadi tentunya kekuatan kolaborasi juga masih digunakan ya Kak ya. Jadi menampilkan satu suguhan nih di Bali Jani, satu festival yang dihadirkan di Provinsi Bali, tapi justru menghadirkannya adalah kebudayaan dan juga kesenian Provinsi Kalimantan Timur. Luar biasa sekali. Nah, Kak Aspi, kalau boleh tahu, kemarin teman-teman yang berangkat ke Festival Bali Jani ini persiapan berapa lama? Kurang lebih sebulan. Kurang lebih sebulan dan tampil di Provinsi Bali. Wow. Kurang lebih sebulan sih. Ya, karena waktu itu aku kan nggak ikut, cuman waktu itu saya mempersiapkan, jadi ngeliat juga mereka prosesnya gimana. Jadi kayaknya ini mereka itu sempat ragu juga, maksudnya Ibu Lucy waktu itu yang bawa kami itu sempat ragu juga apakah ini bisa Aspi gitu. Ya optimis aja Bu. Optimis. Nah, ternyata bisa, teman-teman bisa gitu loh. Apalagi nih tantangannya adalah membawakan di provinsi orang lain ya Kak? Bukan hanya itu, tantangannya adalah kita itu kan beda sanggar, beda gaya ya. Beda gaya, beda rasa, dan tentunya ikatannya juga beda nih. Jadi makanya tantangannya di situ sebenarnya. Jadi kita membawakan tarian dari Borneo Etnika, jadi kita belajar dari nol gitu. Maksudnya mampu kita belajar tarian tersebut dengan waktu yang singkat gitu. Waktu yang singkat. Karena biasanya kita bikin tarian itu kan minimal 3 bulan prosesnya gitu. Wah, dan sekarang dipangkas hanya menjadi 1 bulan aja. 1 bulan persiapan dan lain sebagainya, menyatukan ikatan rasa nih antara penari satu dan penari lain yang berasal dari sanggar lain gitu ya. Itu tantangannya sebenarnya. Wah, dan itu luar biasa, bisa tampil dalam kurun waktu persiapan hanya 1 bulan, tampil di Provinsi Bali. Membawakan kesenian dan juga kebudayaan Kalimantan Timur. Nah, Kak Aspi, boleh kasih bocoran lah sedikit ke sahabat bahasa. Nanti ke depannya nih ada event terdekat apa yang akan dilakukan oleh BSBI? Kalau tradisi sendiri di kebudayaan Dayak Bahau Busang, dalam waktu dekat ini, hari Sabtu ini ada upacara adat namanya Hudok Kawit. Hudok Kawit itu sendiri artinya ngawit ya. Kawit itu berasal dari kata mengait, roh padi artinya mengait. Hudok itu artinya penyamaran, ritual yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Bahau itu di SDK 1. Di SDK 1 di Jalan Pasundan, Don Bosco gitu. Jadi teman-teman di sana boleh melihat atau video nonton, atau barangkali ada yang mau meneliti atau ikut nari, sekedar hanya ikut menari, boleh silakan datang gitu. Itu yang pertama. Agenda yang kedua adalah kebetulan banyak ya sahabat bahasa, itu agenda yang pertama. Itu yang pertama. Agenda yang kedua? Yang kedua, saya mohon doanya karena tahun ini tepatnya tanggal 9 atau 10 Desember nanti, saya insya Allah akan berangkat ke Thailand untuk mengikuti festival jazz di sana. Itu saya membawakan memainkan gambus dan sampai maksudnya di sana bersama YK Band. YK Band. YK Band juga dari Kalimantan Timur. Dari Samarinda, Youth of Kalimantan. Luar biasa sekali. Sekitar tanggal 9 atau 10. 9 atau 10 BSBI ya Kak ya? BSBI. Enggak, aku pribadi. Oke. Kak Aspi bakal berangkat ke Thailand. Mewakili provinsi dan juga Indonesia loh. Wow, keren banget nih. Di Thailand ya Kak? Setelah tadi udah ada di Perancis, di Belanda, di Vietnam, kali ini di Thailand. Waduh, dan itu berkolaborasi dengan YK, featuring dengan YK Band. YK Band. Itu bareng bapak-bapak itu. Oh, bareng bapak-bapak yang main jazz gitu. Boleh dikasih info sedikit nih Kak, kira-kira nanti di Thailandnya akan membawakan apa? Suguhan apa di sana? Ya, mungkin siapa tahu Kak Aspi mau menari di sana.
YK itu adalah band yang mengusung musiknya ethnic jazz. Ethnic jazz, lalu di dalamnya berisi karya-karya instrumental dari mereka. Jadi aku mengiringi mereka. Wow. Berkolaborasi dengan mereka. Sekali. Wow. Jadi buat sahabat bahasa sekali lagi yang pengen keluar negeri langsung aja bergabung di BSBI. Kayaknya setelah ini aku ikut bergabung. Oh enggak ya Kak Aspi ya. Jalur internal nih, jalur antara narasumber dan juga pewaranya, pembawa acaranya. Oke, Kak Aspi, tadi kan BSBI udah disebutkan Lalalaya dan Yeye. Nah, si BSBK, kita kembali ke BSBK, Yayasan BSBK ini, Bina Seni Budaya Kaltim. Nah, kalau di BSBK sendiri terhitung sudah ada berapa anak yang aktif ikut pelatihan, Kak? Kalau yang sekarang itu aktif kurang lebih 18 sampai 20 orang. Wow. Dan kalau boleh tahu nih Kak, di dalam PSBK itu sistemnya bagaimana? Apakah ketika memang anak itu ingin mengikuti satu pelatihan, maka itu akan ada satu paket tertentu, selama rentang waktu sekian bulan atau mungkin sekian minggu, atau sesuka hati yang ikut pelatihan? Enggak. Kita seperti ada jadwal rutinnya memang. Rabu sore dan Jumat sore, Sabtu sore kita latihan. Tapi kayaknya sekarang cuman seminggu sekali. Seminggu sekali. Karena anak-anak kan banyak yang pulang jam 3 sore, jadi kesorean udah. Jadi kita latihannya itu kalau nggak salah berubah. Sekarang itu malam, Rabu malam gitu. Kalau nggak salah Rabu malam cuman sekali. Seminggu sekali, jadi total sebulan ya ada 4 kali gitu. Pendaftarannya itu kalau nggak salah 250, itu udah dapat kaos, lalu per bulannya itu 100.000. Wow, luar biasa. Kemudian di BSBK ini Kak, berarti anak-anaknya dari mana aja nih, kurang lebih rentang usianya? Usianya ya usia berapa ya? Kelas 3 SD yang jelas. Kelas 3 SD sampai SMP yang jelas itu. Yang jelas itu, yang kedua nggak dari mana-mana, maksudnya nggak dari satu sekolah tertentu, tapi nggak bebas. Dibuka secara umum dan akhirnya anak-anak dari berbagai sekolah pun ikut ya. Betul. Oke. Kalau boleh kasih tahu ke kami beberapa event yang pernah diikuti oleh peserta pelatihan yang dari BSBK ini apa aja Kak? Terakhir itu apa ya? Kok aku lupa. Terakhir itu Festival Mahakam kayaknya. Festival Mahakam ya, wow. Jadi memang isinya BSBK ini adalah anak-anak yang masih gemas-gemas sekali nih. Calon-calon penerus nih, penerus kebudayaan dan juga kesenian Kalimantan Timur. Nah, kalau untuk Yayasan BSBK tadi ini, saya sedikit terlewat untuk mengulik kenapa awal mula si BSBK ini diciptakan. Dan siapa sih sosok di balik berdirinya BSBK ini? Kembali lagi sosok yang mendirikan BSBK ini adalah ya Bapak sendiri sebenarnya. Sebenarnya BSBK itu ya BSBI sendiri sebenarnya. BSBK itu sendiri. Cuman entah kenapa saya juga bingung kenapa kok ada dua logo yang berbeda gitu loh. Terus waktu itu juga BSBI itu mau mengajukan proposal permohonan dana gitu kan, yang mengharuskan kita itu memiliki badan hukum gitu. Jadi mau nggak mau kita bikin ke akta notaris, didaftarkanlah dengan nama, tambahan namanya ditambah nama Yayasan Bina Seni Budaya Kaltim. Kalau Indonesia kan terlalu luas gitu. Nah, kalau BSBI sendiri kan memang kita bergeraknya di bidang bukan hanya daerah Kaltim sih sebenarnya, ada juga dari Kalsel, ada juga tarian dari Makassar, dari Bugis, itu ada juga, ada tarian dari Nusantara gitu. Oke, berarti ini juga satu informasi baru yang saya dapatkan. Jadi buat sahabat bahasa ini nggak hanya Provinsi Kaltim aja ya, kebudayaan Kaltim aja. Kalau di BSBI ini beragam juga ya yang diajarkan tari-tariannya, termasuk alat musik mungkin? Kalau alat musik kami masih punya alat musik daerah Kaltim aja doang. Gitu. Tari-tarian tapi udah dari provinsi mana aja Kak ya, kalau untuk di BSBI. Dan BSBK ini memang terfokus untuk di Kaltim ya, kebudayaan dan juga kesenian yang ada di Kaltim. Basic. Oke. Berarti teman-teman di BSBK ini apakah boleh masuk ke dalam BSBI Kak? Atau ada yang sudah masuk mungkin? Tapi masih kecil-kecil ya? Ada. Kalau dia udah
yang syaratnya adalah yang pertama adalah usianya udah SMA, dan yang kedua udah beberapa mahir menarikan tariannya, kita akan pindahkan jadwalnya ke BSBI Jumat malam tadi. Gitu. Ada 2-3 anak yang sudah dipindahkan gitu. Oke, berarti untuk sahabat bahasa yang mau masuk ke dalam BSBI, ingat tadi masih ada beberapa persyaratan nih sahabat bahasa, dan tentunya harus terpenuhi nih. Nah, oke Kak, tadi BSBI kita udah ngobrol-ngobrol, BSBK juga kita udah ngobrol-ngobrol, yayasan ya, yayasan BSBK Bina Seni Budaya Kaltim. Betul. Kita balik lagi sekarang nih di era globalisasi. Kan tentunya masih jarang banget nih anak muda yang mau melestarikan dan juga merawat kesenian dan juga kebudayaan. Masih jarang dan tentunya jarang ditemui akhirnya gitu. Nah, kalau untuk anak muda sendiri dari Kak Aspi, ada nggak Kak 1 atau mungkin 2 pesan yang ingin disampaikan atau mungkin mau menggait teman-teman dari generasi muda nih supaya tetap melestarikan kebudayaan, khususnya juga kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur? Pesannya? Ya. Pesannya apa ya? Teruntuk teman-teman di sana, di luar sana, apa namanya, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada para senior-senior, para guru-guru kita. Jadi karena banyak sekali ya di luar sana itu orang tua itu berharap anak-anaknya untuk bertanya. Dan sebaliknya anak-anak berharap orang tuanya ngajarin gitu kan, jadi nggak ketemu, akhirnya nggak belajar gitu. Sama-sama mengharap karena terlalu mengharap. Ya, jadi kitalah yang muda yang mendatangi para guru-guru kita untuk menggali, mencari informasi tersebut, mencari apa aja, mau seni kesenian musik, tari, maupun budaya secara umumnya kan, luas, budaya itu luas gitu. Jadi kalau memang ingin tertarik dengan seni budaya daerah Kaltim, bisa menemui barangkali satu guru, satu narasumber ya. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ini apa artinya, ini apa maknanya, terus belajarlah untuk menggali lebih dalam gitu. Kalau tidak tahu bertanya gitu. Oke. Kalau tidak tahu bertanya, itu adalah salah satu kebiasaan yang sudah mulai tergerus ya Kak ya. Kalau tidak tahu harus bertanya. Oke, itu tadi Kak Aspi dan juga BSBI dan juga Yayasan BSBK Bina Seni Budaya Kaltim. Terima kasih banyak Kak Aspi sudah mau berbagi bersama saya dan juga sahabat bahasa yang sedang mendengarkan saat ini. Kalau begitu sahabat bahasa, kita akhiri bincang-bincang kita dengan Kak Aspi, salah satu orang yang sangat luar biasa nih di balik kebudayaan dan juga tentunya pelestarian kesenian Provinsi Kalimantan Timur, dan juga buat sahabat bahasa yang masih ingin belajar tentang kebudayaan dan kesenian nih, masih punya jiwa-jiwa yang semangat akan itu. Kalau misalkan sahabat bahasa mau berkunjung nih, singgah ke BSBI, siapa tahu tertarik bisa menjadi salah satu bagian dari BSBI juga, nggak ada salahnya. Jadi silakan aja buat gamit BSBI dan temui juga Kak Aspi. Jangan malu ya Kak ya untuk mencoba. Jangan sungkan-sungkan ya untuk mencoba. Oke, kalau gitu satu pantun untuk sahabat bahasa. Pergi ke pasar beli buah kiwi. Buah dibawa menuju arah Mahulu sambil berlari. Saya Viola Melinda Putri Priastiwi, Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara tahun 2020, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.